sebagai jalan untuk memperbanyak rezeki atau memperbanyak rezeki. Rezeki itu tidak hanya rezeki uang ataupun rezeki harta. Rezeki itu bisa saja rezeki nikmat, sehat, nikmat keluarga yang sakinah, mawaddah, anak yang nurut dengan orang tua dan lain sebagainya. Itu adalah nikmat Allah yang sangat-sangat besar. Dan selanjutnya sambil menunggu saya ini ada sebuah cerita ya, Bapak. Ini terkait dengan tadi Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah salah satu sholawat yang paling singkat, sholawat yang paling pendek, yang para ulama itu mengatakan bahwa itu adalah atau menyebutnya sebagai sholawat Jibril. Nggih, pernah atas nggih, Bu? Nggih. Sholawat Jibril. Nah, itu ceritanya zaman dahulu, ceritanya itu ketika Nabi Adam diciptakan, terus kemudian ada Siti Hawa, terus kemudian Nabi Adam itu ingin mempersunting Siti Hawa, tetapi Siti Hawa meminta mahar. Salah satunya maharnya adalah karena di situ ada kalimat Allah dan Muhammad di surga pada saat itu. Kemudian Nabi Adam itu meminta nasihat kepada malaikat Jibril. Jibril, apakah mahar yang terbaik untuk Siti Hawa? Maka Jibril itu memberikan contoh, yaitu Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, ceritanya adalah seperti itu. Sehingga itu adalah sholawat yang pertama kali atau sholawat yang paling singkat dan banyak sekali manfaatnya. Nah, salah satunya mungkin kita ketahui ketika kita rutin dalam sholawat Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, itu dalam sehari itu 1000 atau lebih sedikitnya itu 1000. Insya Allah apapun yang diminta akan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu salah satu faedah sholawat dari Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan sholawat juga itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Selanjutnya yang tadi keputus. Nah, sholawat itu adalah ibadah yang paling yang spesial dibandingkan ibadah-ibadah lain. Kalau sholat ya Ibu Bapak, kalau sholat kita itu sholat terus kemudian kita niatkan sholat itu kecuali Allah, itu diterima nggak sholatnya? Kita sholat niatnya untuk marotullah, niatnya untuk orang yang lain, itu diterima atau enggak? Tidak. Tetapi kalau sholawat terbesit ketika kita membaca sholawat, ketika kita terbesit membaca sholawat itu kita riak, umpamanya sholawat dengan indah merdu dan niatnya untuk agak riak gitu ya, pamer, itu masih mendapatkan pahala. Itu adalah salah satu keutamaan sholawat itu sendiri. Para ulama mengatakan bahwa ketika kita baca sholawat, meskipun kita ada rasa pamer sedikit, Allah akan memberikan pahala seperti itu. Nah, dan juga sholawat itu menandakan suatu keagungan kita kepada Allah. Nah, kenapa mengagungkan keagungan kita kepada Allah? Bahwa Sallallahu alaihi Muhammad berarti kan itu sebenarnya itu tidak menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad, tetapi meninggikan Allah. Ya Allah, berikanlah sholawat kepada Nabi Muhammad. Berarti kan itu sebenarnya sudah beda tingkatan antara Nabi Muhammad dengan
Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ketika ada yang mengatakan bahwa salawat kepada Nabi Muhammad itu tanda bahwa kita terlalu mengagungkan Nabi Muhammad, tidak seperti itu. Karena ketika kita membacakan salawat, maka Allah itu akan memberikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti kita sudah menakdimkan diri atau tauhidkan diri atau mengesahkan Allah, agar Allah itu memberikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian sebelum masuk semua masih salawat juga, ketika kita membaca salawat atau senang bersalawat, kita membaca salawat satu kali, Allah akan membalasnya dengan berkali-kali lipat atau 10 kali ya. Ada yang mengatakan 10 kali, ada yang mengatakan 1 kali. Nah itulah beberapa fadilah dari salawat atau sallallahu alaihi Muhammad. Nah lajengnya pun atau lanjut saya bahasa Jawa, bahasa Indonesia campur ya, apa? Ya bahasa campur mohon. Nah di sini bahasa Inggris bisa juga. Di sini saya akan menjelaskan atau kita akan belajar bersama-sama terkait dengan ketentuan syariat terkait dengan produk halal. Di sini ada Bapak Ibu mesti menjual produk-produk ya, produk-produk makanan, produk-produk apapun itu ada ketentuan syariat terkait dengan halalnya suatu produk. Nah di sini ada terkait dengan ketentuan halal, dan di sini ada program pemerintah yaitu terkait dengan Sehati atau sertifikat halal gratis tahun 2022. Ibu pernah dengar istilah ini? Sehati 2022. Loh, nah, ini adalah program dari Kementerian Agama BPJBH ya. Ini menyelenggarakan program sertifikat halal gratis bagi produk UKM atau usaha UMKM ya, usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, atau UKM juga usaha kecil dan menengah. Nah, ini adalah program dari pemerintah. Nah, ini Sehati ini yaitu kita nanti insya Allah saya dengan tim insya Allah akan berencana untuk membimbing atau ketika nanti Bapak Ibu mau ini loh, saya mau disertifikat halal produk saya agar produk saya itu mungkin bisa lebih bagus atau kemasannya lebih bagus, tidak hanya dipayungi atau bisa masuk ke produk yang lain atau masuk ke ranah-ranah yang lain, maka juga ketika kita memasukkan produk kita ke mungkin swalayan dan sebagainya, maka perlu adanya sertifikat halal. Nah, sebelum kita masuk ke sertifikat halal, kita pasti sudah tahu halal, Bu? Halal itu apa sih? Halal itu tidak haram ya, guys. Halal itu tidak haram. Nah, halal itu sebenarnya ya perintah syariat. Nah, di sini ada syariat Islam yang sering kita sholat, kita zakat, terus kemudian kita syahadat, kita puasa, itu adalah salah satu syariat Islam, atau kita haji. Nah, di sini syariat Islam adalah masyara'allah li ibadihil muslimin minal awamiri wan nawahi. Minal awamiri wan nawahi wa li iqamatil hayatil adalati wa tashrifil masalin nas. Segala ketentuan yang berasal dari Allah untuk hambanya yang muslim, baik berupa perintah. Jadi syariat itu ketentuan untuk hamba-hamba Allah yang sifatnya itu adalah bisa perintah, bisa larangan, ataupun terkait dengan halal ataupun haram, untuk menegakkan kehidupan yang berkeadilan bagi terwujudnya kemaslahatan manusia. Nah, jadi syariat Islam itu kalau bisa diartikan adalah sebuah tuntunan, atau tadi kan kita baca Al-Fatihah ya, ada ihdinas syiratal mustaqim. Nah, salah satu agar kita menuju jalan yang lurus kepada Allah itu adalah dengan cara syariat Islam. Meskipun banyak ya dengan cara, ada syariat, ada yang mengatakan syariat, ada hakikat, ada
ada akidah dan lain sebagainya, itu adalah salah satu cabang yang lain. Tetapi syariat itu bisa dikatakan sebagai salah satu jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan jalan yang lurus. Nah, selanjutnya di sini ada sebenarnya syariat tadi kan adalah suatu ketentuan. Sebenarnya Allah itu sudah menetapkan ketentuan itu, yaitu ada tujuan tersendiri ternyata. Nah, syariat itu memiliki tujuan tersendiri, atau yang sering disebut sebagai maqasidus syariah atau tujuan syariat. Ibu dari rumah, dari dari rumah yang jauh mungkin, atau dari tetangga sebelah, atau dari yang lain mungkin kesini pasti ada satu tujuan, ya kan? Ada satu tujuan, baik itu tujuan untuk menambah ilmu, tujuan silaturahim, dan tujuan yang lain sebagainya. Nah, ternyata syariat juga itu memiliki tujuan. Nah, kita tidak memungkiri atau tidak menafikan bahwa syariat itu harus ada tujuan. Yang pertama yaitu menjaga agama. Kita sholat, kita zakat, terus kita kita puasa, itu adalah salah satu cara untuk menjaga agama, agar agama Islam itu lestari. Anak kita disuruh sholat, anak kita disuruh ngaji, itu adalah salah satu cara untuk menjaga agama. Terus kemudian ada menjaga jiwa. Nah, tujuan syariat yang kedua adalah menjaga jiwa, di mana kita itu tidak boleh membunuh orang, kita tidak boleh menyakiti yang lainnya, kita tidak boleh membunuh makhluk-makhluk yang lain. Nah, sehingga tujuan syariah yaitu adalah untuk menjaga jiwa. Ya, makanya bunuh diri Islam itu tidak diperbolehkan. Nah, bunuh diri, terus kemudian membunuh orang, menggarong orang, membunuh orang sampai membunuh itu tidak diperbolehkan. Itu adalah menjaga jiwa. Terus kemudian ada hifdzun nasl, menjaga keturunan. Nah, Bapak Ibu ada syariat untuk nikah, maka ada Islam mengajarkan kita untuk nikah, monggo. Itu adalah salah satu menjaga keturunan. Nah, jangan sampai jomblo. Nah, masih harus ada keturunan untuk menjaga agama. Nah, salah satunya adalah hifdzun nasl. Nah, nikah itu ya. Nah, terus kemudian ada hifdzul akal atau menjaga akal. Kita tidak boleh minuman keras, kita dilarang untuk mengkonsumsi narkoba. Itu adalah penjagaan kita atau penjagaan Islam terhadap akal dari kaum muslimin. Itu adalah salah satu penjagaan yang yang perlu dijaga agar umat Islam atau umat muslim itu terdepan, umat Islam itu berakal dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah menjaga harta. Menjaga harta ini di sini berarti kita kita jualan, terus kemudian kita mencari rezeki. Itu adalah salah satu dalam menjaga harta. Kita tidak merampok, tidak mencuri, tidak menzalimi untuk mengambil hak orang lain. Itu adalah salah satu cara untuk menjaga harta atau hifdzul mal. Nah, kemudian ada menjaga kehormatan atau hifdzul aqd. Menjaga kehormatan berarti kita tidak boleh melecehkan orang lain, tidak boleh menyakiti atau menghardik orang lain di depan umum dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu adab atau adab dalam syariat untuk tujuan menghormati. Kita harus menghormati orang lain. Itu adalah tujuan syariat, yaitu untuk menjaga syariat itu sendiri. Itu Pak ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita akan terkait dengan prinsip halal haram. Bagaimana sih halal, bagaimana sih haram? Nah, ini ada dasar kaidah usul atau kaidah dasar yang digunakan. Al aslu fil asya'il ibahati malam yakun dalilun alal haramat. Ketika sesuatu asalnya itu diperbolehkan, maka itu diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Seumpamanya
dulu sebelum ada larangan untuk minum khamr, maka boleh saja para sahabat itu minum khamr. Tetapi setelah ada larangan untuk minum khamr, maka tidak diperbolehkan. Umpamanya sekarang makan cilok dan sebagainya, nggak ada dalil kan cilok dan sebagainya, kecuali memang itu adalah ketika ciloknya ada mungkin daging babi atau daging tiran dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ini asalnya adalah seperti itu. Terus yang kedua, al aslu fil asya'i ma'afi'atil ibahati wa fil asya'i dorotil haram. Sesuatu yang asalnya itu bermanfaat, sesuatu yang asalnya bermanfaat itu maju aja Bu, coba Bu, maju Bu. Yang belakang maju, yang belakang maju. Monggo yang belakang maju. Yang belakang maju, yang belakang maju. Santri bisi maju. Lanjut aja ya, sambil lanjut aja. Yang tadi kedua yaitu sesuatu yang asalnya itu bermanfaat, maka itu diperbolehkan. Dan kemudian sesuatu yang di dalamnya mengandung darurat, maka itu akan diharamkan. Darurat berarti ketika itu menyakiti diri kita, ketika itu mungkin memberikan kesakitan, atau mungkin akan menjadikan kita lemah dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Seperti ya tadi seperti minuman khamr, karena itu adalah sesuatu yang meskipun ada manfaatnya, tetapi mudaratnya itu sangat-sangat tinggi. Ya mungkin ketika katanya yang minum khamr itu ketika minum khamr udah lupa masalahnya, udah santai, terus selesai mabuk pusing lagi. Selesai mabuk punya masalah lagi. Nah itulah maka ada dasarnya ketika sesuatu itu manfaat, maka itu diperbolehkan. Tetapi ketika sesuatu tersebut itu menyebabkan darurat atau menyebabkan kerusakan, maka itu diharamkan. Nah selanjutnya ada yang kaidah yang ketiga, yaitu al halalu ma ahallallahu fi kitabihi wa haramu ma haramallahu fi kitabihi wa ma sakata anhu fa wa mimma afa anhu. Jadi yang halal itu ada dalam kitab Allah, yang haram juga ada dalam kitab Allah. Apabila tidak ada di dalamnya, maka itu dimaafu atau dimaafkan. Nah, seperti tadi bakso, cilok, terus kemudian sebelah dan lain sebagainya, itu enggak ada sebenarnya dalam hadis, dalam ayat itu juga enggak ada. Maka itu tidak diperbolehkan karena memang tidak menunjukkan tidak ada dalil yang mengatakan itu haram. Seperti itu. Berarti sebenarnya Islam itu memberikan kita itu kemaslahatan, memberikan kita kemanfaatan, sehingga kita harus memakan sesuatu yang sehat, memakan sesuatu yang halalan thayyibah, seperti itu. Belum muncul ya? Nah,
Lanjut ya. Nah, ternyata meskipun tadi ya bisa dikatakan bahwa sesuatu itu membawa manfaat, sesuatu itu baik, tapi ternyata itu kadang-kadang ada yang menyebabkan hal-hal yang baik itu menjadi haram. Nah, jadi meskipun kita tadi makan bakso, makan somai, makan cilok dan sebagainya, atau makan seblak dan sebagainya, tetapi ternyata itu ada yang menyebabkan suatu keharaman. Nah, apa sih kira-kira yang menyebabkan sesuatu barang itu menjadi haram? Nah, ini yang pertama, penyebab keharamannya yaitu najis. Nah, barang tersebut itu najis. Mungkin daging campur dengan ada darah belum dicuci atau sebagainya, atau masih ada kotorannya itu masuk dalam kategori najis. Nah, najis tahu Ibu ya, najis itu ada najis mukhalatah, ada najis mutawasito, dan ada najis mukhafafah. Berarti ada najis ringan, najis yang pertengahan, dan najis yang sifatnya itu adalah najis yang berat. Kalau najis ringan itu ya seperti kabul sobi, kayak kencingnya anak kecil. Nah, kencing anak kecil yang masih nyusu saja, belum ada makanan tambahan, itu adalah masih eksklusif. Itu adalah najis yang mukhafafah, yang paling ringan. Caranya adalah mengelap saja. Kita ngambil air terus kemudian dilap, itu sudah suci. Terus ada najis yang pertengahan, yaitu najis yang mutawasito. Tadi kita harus mencucinya, mengaliri dengan air, ya, seperti kencing, terus kemudian tai ayam dan lain sebagainya, itu harus zatnya itu harus hilang dari sifatnya, baunya, rasanya dan sebagainya, itu sifatnya itu harus hilang. Nah, itu penyebab keharaman. Terus kedua, penyebab keharaman yang kedua, Mas, lanjut. Ini najis berat, najis sedang, dan najis ringan. Najis berat tadi udah tahu itu ya. Kita udah tahu najis, contohnya memegang anjing atau babi, terus kita harus membasuhnya 7 kali atau 7 kali ya, dengan salah satunya dengan debu ya, seperti itu, campuran debu. Lanjut. Yang kedua adalah penyebab keharaman yang kedua, yaitu kotor dan menjijikkan, seperti air liur, air mani, belatung dan kecoa. Nah, ini di sini ada ayat ya dari surat Al-A'raf ayat 157, wa yuhillu lakum thayyibat wa yuharrimu 'alaikimul khaba'ith. Maknanya di sini adalah kata thayyibat, ada kata thayyibat, kebaikan. Dalam ayat tersebut adalah yang dianggap baik oleh orang Arab. Maksudnya adalah baik oleh orang Arab. Kemudian yang buruk atau hobais menurut orang Arab, atau menjijikkan untuk orang Arab. Kenapa kok orang Arab sebagai patokan? Karena memang ayat Al-Quran itu turun pada masa di mana Nabi Muhammad SAW itu di Arab dan masa dahulu kala. Itu adalah salah satu penyebab keharamannya. Nah, ketika ya seperti tadi, air mani, belatung dan kecoa itu diharamkan karena ya jijik ya, kita tahu lah, kita jijik seperti itu. Terus ada yang ketiga, yaitu penyebab keharaman adalah berbahaya bagi kesehatan atau doror, yaitu seperti tumbuhan dan hewan beracun. Tumbuhan ya ganja, kelek dan lain sebagainya, itu berbahaya bagi kesehatan. Terus hewan beracun kayak ular, kayak kalajengking dan lain sebagainya, itu diharamkan. Nah, karena menyebabkan nanti kita nggak tahu ya isinya atau dia makannya apa saja, maka akan berbahaya bagi diri kita sendiri. Terus penyebab keharaman yang keempat adalah memabukkan atau iskar ya. Contohnya homer ya, banyak sekali ini contoh ya, homer. Kita tidak boleh minum homer, tidak
apa namanya mengkonsumsinya, nah, itu tidak diperbolehkan ya. Iskar itu memabukkan. Terus penyebab keharaman yaitu ada binatang buas, yakni binatang yang bertaring dan berkuku tajam. Mungkin kita tahu ya, kita tidak boleh makan binatang bertaring dan berkuku tajam. Ini ada hadis Ibnu Abbas sekolah Rasulullah SAW an kulli dinabi min si'abi wa an kulli dhi mikhladin min tayr. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah memberi keridhaan, dia berkata Rasulullah melarang setiap hewan buas yang bertaring dan unggas bercakar tajam maksudnya. Di sini kan jelas tadi ya, ada dasarnya. Ketika ada hadis atau ketika ada dalil yang menunjukkan itu haram, maka itu haram. Ini adalah salah satu dalil ini dari hadis riwayat Muslim. Terus selanjutnya adalah yang keenam, adanya dalil yang melarangnya. Nah ini adanya dalil, nah, tadi sudah disinggung bahwa ketika ada dalil yang melarangnya maka itu tidak diperbolehkan. Dari Abbas, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angqatali arba'ah al-hudud ya, hudhud ya, burung hudhud, wasardu, wan namlah, wan nakhlah. Rasulullah melarang membunuh 4 macam binatang, yaitu burung hudhud. Burung hudhud berarti kita dilarang atau diharamkan untuk makannya. Terus ada burung surati. Nah, ini ada burung surati, jenis burung surati memang dilarang untuk makan. Nah, burung surati. Ada burung surati namanya. Pak Surati. Bukan Pak Surati ya. Nah, terus semut dan lebah itu juga dilarang. Nah, semut. Nah, ketika ada gula, ada semutnya ya semutnya dihilangin dulu lah. Terus kemudian ada lebah, ya lebahnya dihilangin dulu. Terus kemudian madunya diambil atau diminum, itu baru diperbolehkan. Nah, selanjutnya, tadi kita sudah mengetahui apa sih yang menyebabkan barang-barang tersebut itu haram. Nah, selanjutnya kita kecil lagi ya. Nah, ada ini langsung ke praktiknya ya. Bagaimana sih? Tadi kan kembali lagi, tadi kan ada sertifikat halal gratis. Nah, atau yang sering disebut sebagai self declare, atau kita itu mengaku bahwa produk kita halal. Nah, baik saya. Nah, satu yaitu produknya ada syarat-syaratnya, yaitu produk tidak berisiko. Yaitu atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Berarti kalau seumpamanya bahannya tempe pasti halal. Terus kemudian tahu pasti halal, kopi pasti halal, madu, gula pasti halal. Seperti itu. Terus kemudian proses produksinya, tadi kan barangnya, berarti ada kalau haram itu ada lidatihi dan lisababihi. Haram itu bisa karena zatnya atau karena barangnya itu memang haram, atau karena sebabnya atau sebabnya itu memang haram. Nah, umpamanya kita proses produksi, tempe goreng. Nah, terus kemudian ternyata adonannya kejatuhan telur cicak atau apa gitu kan, terus atau tidak ditutupi dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan proses dalam produksinya itu atau atau barang yang untuk memproses produksinya tersebut itu tercampur dengan barang yang haram. Umpamanya mungkin itu non muslim ya, dia itu habis masak daging babi, terus kemudian juga untuk memasak menggoreng tempe untuk dijual, terus kemudian atau membuat bakso untuk dijual. Nah, itu jadi berarti zatnya dan sebabnya itu harus halal. Terus yang ketiga, kriterianya UMK atau UMKM, yaitu memiliki hasil penjualan tahunan maksimal itu 500 juta. Jadi di bawah 500 juta itu diperbolehkan untuk mengikuti sertifikat halal gratis. Nah, jika omset di bawah omset tahunan 1 tahun itu omsetnya di bawah 500 juta, maka boleh ikut sertifikat halal gratis produknya seperti itu.
Ya Bu ya. Terus memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Kemarin saya sudah tanya Pak Dharma, infonya sudah beberapa ya Pak ya, sudah mendapatkan NIB di apa namanya di santri wirausaha ini. Ada produk-produk yang sudah ada NIB-nya, maka yang harus awal mula ketika mengikuti sertifikat halal gratis yaitu ada nomor induk berusaha seperti itu. Terus kemudian memiliki lokasi, tempat dan alat prosesnya itu produknya dijamin halal. Nah, seumpamanya ini kan pasti di sini produksinya halal semua lah ya, karena tidak ada apa namanya sate babi, tidak ada bakso babi juga nggak ada di sini kan, pasti sudah halal semua, itu tidak dipermasalahkan. Terus yang keenam yaitu memiliki atau tidak memiliki surat izin edar, berarti tidak perlu izin edar. Yang dibutuhkan adalah nomor induk berusaha. Terus kemudian yang ketujuh memiliki outlet, paling banyak itu satu lokasi. Berarti di sini harus satu lokasi itu ya untuk apa namanya sertifikat halal gratis. Karena apabila ada 2 lokasi, 3 lokasi berarti itu udah biasanya omsetnya itu sudah banyak kalau seperti itu. Atau franchise dan sebagainya itu kan sudah banyak. Terus secara aktif telah berproduksi 1 tahun. Nah, ini sudah ya, sudah lama lah produksinya di sini. Udah berapa tahun Bu Pak ini? 4 tahun ya. Nah, alhamdulillah eksis dan nambah berkah terus pokoknya. Amin. Terus yang ke-9, produk yang dihasilkan itu berupa barang Bu ya. Berarti produknya itu barang, bukan jasa. Terus kemudian atau usaha restoran, kantin, catering, warung makan itu bukan seperti itu. Ya berarti produk. Umpamanya ya apa namanya kopi, produk kopinya apa yang bisa disertifikasi halal. Terus kemudian keripik pisang, cireng tapi ada nama produknya ya. Nama produknya cireng apa gitu, keripik pisang apa gitu, getuk apa gitu kan. Bisa gitu. Jenang jagung itu boleh. Diperbolehkan seperti itu. Terus bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Umpamanya tadi jagung atau getuk jagung, berarti kan jagung, ada gula. Terus kemudian apa lagi Bu? Ada air ya, mungkin untuk mencampurnya ya. Nah, itu harus dipastikan kehalalannya. Kalau air itu malah air isi ulang itu tidak diperbolehkan. Yang dibolehkan itu air sumur. Air isi ulang Bu. Air isi ulang itu air isi ulang yang apa namanya sudah disuling. Nah, tapi kalau seumpamanya air yang isi ulangnya itu bermerek, yang sudah ada sertifikat halalnya, itu malah diperbolehkan. Bahkan air sumur itu malah boleh. Air hujan malah pasti halal. Air hujan malah halal. Nah, nanti kalau ada produk yang apa namanya, misalnya produk itu sifatnya mungkin kayak gula, itu kan gula ada yang sertifikat halalnya, pasti banyak lah gula itu sudah sertifikat halal. Terus yang selanjutnya tidak menggunakan bahan berbahaya. Nah, harus menggunakan bahan yang baik. Jadi ketika kita mengajukan sertifikat halal harus menggunakan bahan yang baik, tidak berbahaya. Terus setelah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal, ya nanti mungkin ada tim ketika akan memverifikasi apakah produknya itu sesuai atau tidak dengan undang-undang atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau sesuai, nanti kita apa namanya kita ajukan untuk proses halal. Terus jenis produk atau kelompok produk tidak sertifikat halal itu tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan. Berarti tidak boleh hewan hasil sembelihan. Yang aman itu nabati, mungkin dari nabati lah ya, dari nasi, dari tumbuhan pokoknya, tumbuhan. Karena sudah sudah dipastikan ketika kita memunculkan produk tersebut itu hasil sembelihan, maka itu tidak diperbolehkan. Untuk sertifikat halal gratis ya,
maksudnya? Untuk yang gratis, yang gratis. Ikan nggak bisa ikan ya? Ikan boleh halal. Ikan boleh. Boleh halal. Mangut, Mangut, mangut lele. ya. Mangut lele halal. Bisa. Halal. Kalau ayam malah Ayam karena kalau dulu sebelum tahun 2021 itu harus ada apa namanya, ketika kita motong hewan harus ada potong hewannya, itu harus ada sertifikat halalnya. Itulah agak sulit kan, sehingga hewan yang ada potong harus dipotong itu maka tidak masuk ke dalam apa namanya si halal atau sertifikat halal gratis. Karena kalau semuanya dipaksakan masuk, tetap juga nanti Dewan Fatwa MUI juga menolak seperti itu. Terus menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana. Ini produksinya teknologi sederhana. Tidak seperti tadi kayak air isi ulang. Air isi ulang itu kan pakai sinar ultraviolet atau sinar apa itu ya, biar bakterinya hilang. Itu malah tidak diperbolehkan. Nah, seperti itu. Terus proses pengawatan produknya itu sederhana. Nah, proses pengawatan produk ya seperti asinan itu kan hanya pakai garam dan sebagainya, itu maka diperbolehkan. Terus nanti melengkapi dokumen pengajuan untuk sertifikasi halal. Nah, SPCBH ya. Seperti itu. Ini syarat-syaratnya Ibu Bapak ya. Syarat-syaratnya kriteria pelaku usaha yang dapat mengikuti sertifikasi halal gratis. Nah, ini ada bahan kritis. Kalau bahan kritis ini bahan tidak kritis, bahan sangat kritis, dan bahan kritis. Kalau bahan kritis itu barang atau bahan pastinya haram. Nah, barang yang haram itu tidak diperbolehkan. Sedangkan bahan sangat kritis ini dilihat lagi apakah dia memiliki sertifikat halal atau tidak. Nah, terus kalau bahan tidak kritis ya seperti tadi, dari tumbuhan, bahan tambang tanpa melalui proses pengolahan, seperti itu. Terus di kategorinya ini mengandung resiko tidak mengandung resiko bahan haram ya. Terus tidak tergolong bahan berbahaya serta tidak bersinggungan dengan bahan haram. Nah, ini kategorinya. Terus ini ada beberapa ketentuan. Ini ada bahan baku. Kita nanti akan melihat bahan bakunya apakah hewani, tumbuhan dengan mikroba. Tapi kalau seumpamanya risol yang isinya abon itu malah tidak apa-apa, karena bahan utamanya bukan bahan sembelihan. Jadi kalau bahan tambahannya itu tidak sembelihan, maka tidak apa-apa. Atau bakso aci itu kan nggak ada cilok itu kan dari ikan, dari itu malah tidak bermasalah. megang ini Urak nggih. Laras serat. Telur-telur dan sebagainya. Nah, adapun pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal itu wajib informasinya harus jujur nanti ya. Mengisi nanti ada formulir, mengisi dengan jujur dan sebagainya. Terus tempat lokasi dan alat penyembelihan atau pengolahan yang lain itu tidak dengan haram dan sebagainya. Ada penyembelih halal. Nanti kalau seumpamanya mau mengajukan, bisa sendiri menjadi penyembelih halal, atau bisa suami atau istrinya menjadi penyembelih halal. Nah, terus melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJBH apabila ada perubahan. Seperti itu. Terus, tarif layanan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil atau UMK ini gratis, 0 rupiah, gratis. Nah, adapun biaya pendaftaran ini, biaya pendaftaran dan penetapan kehalalan produk 300.000 itu dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja daerah atau pusat dan fasilitas lembaga negara. Ini gratis, jadi tidak bisa personal. Tapi ketika ada kelompok masyarakat mungkin mau mewadahi atau memberikan ini, bisa gratis seperti itu. Tapi kalau reguler itu pendaftaran 300.000, pendaftaran kehalalan produk 300.000,
Terus ada lagi 350.000 untuk biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LBH. Nah, ini kalau jadi manfaatkan lagi ya, kalau sebenarnya memang kira-kira produknya itu sesuai, maka monggo dimanfaatkan untuk kita bisa ajukan untuk sertifikat halal gratis. Terus selanjutnya ini ada dokumen yang biasa disiapkan, yaitu nanti ada data pelaku usaha, nanti berarti produknya apa, terus kemudian di mana letaknya, tempatnya dan sebagainya itu diperlukan. Terus ada surat permohonan pelaku usaha, terus kemudian ada dokumen penyelia halal, bisa KTP, nanti daftar riwayat hidup, terus surat pengangkatan. Nanti untuk formatnya mungkin insya Allah kita hari Sabtu juga. Sabtu jam 7 Pak, atau setengah 7 kalau bisa. Nanti kita ngisi formulir Bu ya, sembari gotong royong jam 7 lah. Sambil ngisi formulir atau yang perlu dibutuhkan dalam pelaku usaha ini untuk. Tapi syaratnya udah NIB ya. Syaratnya NIB. Mas Edi kemarin NIB siapa aja yang belum? Ya semua ya. Yang kalau yang belum nanti. Kalau yang belum nggak bisa. Gampang cepat. Oh bisa. Nanti kalau semuanya belum NIB nanti kita susulkan, karena kuotanya itu 300 juta kalau nggak salah kuotanya. 300 juta produk halal. Nah, itu kuota dari BPJPH seperti itu. Terus ini tadi ada KTP daerah ini untuk penyelia halal. Terus kemudian ada dokumen SJPH, nanti kita isikan atau nanti kita bantu ya. Terus kemudian ada pernyataan pelaku usaha atau ikrar bahwa produknya, prosesnya itu halal semuanya. Nah ini prosesnya. Nanti kita pendampingnya mendata daftar bahan apa saja, terus kemudian nanti difoto, terus kemudian alur prosesnya itu seperti apa kita jabarkan. Terus kemudian jika kita juga mendokumentasikan atau memvideokan juga. Terus ada rekomendasi hasil dari verifikasi dan validasi nanti seperti itu. Jadi mungkin ya bertahap lah Pak ya, bertahap nanti kita nggak semuanya ya, tetap kita insya Allah tetap kita upayakan semuanya untuk bisa sertifikasi halal, tetapi hanya kita bertahap, tidak bisa langsung sekaligus. Terus nah ini sebelumnya nih Pak ya, sebenarnya untuk periode Oktober ini habisnya itu tanggal 19 Oktober. Tapi kalau kita lihat ada kuota, itu ada jumlah kuota 349.834. Ini belum difasilitasi, belum diberikan. Ada kuota ini. Ini hanya masih menyerap di tahun ini aja masih 50.822. Ini kemungkinan besar Oktober, November, Desember ini pasti ada. Karena program sehati ini sampai tahun 2024. Masih lama. Masih tahun 2024. Ini yang masih keluar sertifikatnya masih 14.000. Nah, ini jumlah tersisa ya. Masih tadi kuotanya ya. Ini jumlah tersisa maaf 291.012. Ini yang tersisa. Ini aja dimulai dari bulan September, Oktober 2 bulan saja masih 58.000. Masih sisa 291.000. Pasti akan ditambahkan lagi seperti itu. Nah, mungkin demikian saja Pak, Bapak Ibu. Apabila saya ada salah dari kata, perbuatan dan tingkah laku saya dari awal sampai akhir, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Afu minkum, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.